dimulai. Ruangan selesai. Iya, terima kasih. Sudah siap belajar sama Ibu hari ini? Siap. Semangatnya masih luar ya? Biasa. Biasa. Oke, Ibu akan bagi free test. Tolong nanti dikerjakan sebentar. Bapak ke belakang ya, Nak. Oke. Silakan kirim. Oke, silakan dikerjakan sebentar. 1 menit saja. Jangan lupa tulis nama. Sudah selesai? Sudah semuanya? Iya. Silakan yang dari belakang kirim ke depan. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan free test yang Ibu bagikan. Nah, sekarang kita mulai. Kemarin kita baru belajar tentang materi cerpen, yaitu yang berhubungan dengan struktur teks cerpen. Nah, siapa yang masih mengingat struktur teks cerpen? Wahyu? Orientasi, resolusi, komunikasi, Rangkaian peristiwa. Oke, tepuk tangan untuk Wahyu. Bagus. Masih ingat ya semuanya apa yang kita pelajari semalam, yaitu mengenai struktur dari teks cerpen. Nah, sekarang KD kita untuk siang ini yang mau kita pelajari adalah KD 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menentukan rancangan cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang kedua, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, kemudian aspek yang akan Ibu nilai yaitu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian kelompok, dan yang ketiga penilaian individu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu materi kita pada kegiatan ini kepada anak-anak Ibu. Silakan diperhatikan ke depan. Oke, ini adalah menulis teks cerpen. Nah, yang berikutnya, dalam menulis teks cerpen itu kita harus membuat terlebih dahulu rancangan dalam penulisan cerpen. Nah, Ibu minta Andrian Nasution untuk membacanya. Silakan. Tujuan membuat rancangan teks cerpen: 1. Membantu keterhubungan antar paragraf. 2. Membantu menentukan topik paragraf. 3. Memiliki cerita yang terfokus. 4. Meminimalisir terjadinya repetisi tema. 5. Membantu mewujudkan karya terbaik. 6. Memudahkan penulisan. Iya, ini harus kita lakukan ketika kita nantinya akan membuat sebuah tulisan teks cerpen. Kita rancang dulu apa yang akan harus kita tuliskan. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah? Apa yang harus anak-anak Ibu lakukan nantinya? Tahapan-tahapan apa yang akan anak-anak Ibu lakukan? Ibu minta Wahyu silakan dibaca dulu. langkah-langkah menulis teks cerpen. 1. Menentukan tema cerpen. 2. Penulisan paragraf. 3. Pemilihan diksi. 4. Menentukan alur dan konflik. 5. Penulisan judul. Ya, ini langkah-langkahnya ada 5. Menentukan temanya, penulisan paragraf, pemilihan diksi. Diksi itu adalah pilihan kah? Kemudian menentukan alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh di dalam sebuah cerpen atau cerita. Dan yang terakhir adalah anak-anak Ibu nanti harus menentukan judul yang sesuai dengan cerpen yang akan dituliskan. Nah, sekarang dari
Ibu sampaikan? Ada yang mau bertanya, nak? Ada Bu. Wahyu? Apa yang harus kita tulis dalam orientasi itu Bu? Iya. Apa yang harus kita tuliskan ketika kita akan menulis cerpen khusus untuk struktur orientasinya? Di dalam orientasi yang harus dibuat oleh seorang penulis itu adalah penggambaran tokoh dan juga penggambaran latar, baik latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Paham sampai di situ? Paham. Paham, Ibu? Paham. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan, akan sajikan. Coba diperhatikan. Diperhatikan. Ada gambar Ibu buat di sana. Ya. Sekarang Ibu mau beri pertanyaan. Dari gambar yang Ibu sajikan, siapa yang bisa memberikan apa maksud dari gambar-gambar tersebut? Saya Bu. Gambar-gambar tersebut mengisahkan cerita tentang perjuangan Bu. Mengisahkan cerita tentang perjuangan menurut Almira. Ada yang bisa yang lain yang menambahkannya? Iqbal? Gambar tersebut menceritakan seorang anak perempuan yang berhasil sampai menjadi seorang sarjana. Iya, kalau Iqbal melihatnya ini adalah dari sarjana yang sudah dilihatnya balik, berarti anak yang sampai nantinya bisa meraih menjadi seorang sarjana. Iya, bagus semuanya. Beri. Nah, inilah nanti yang akan dilakukan anak-anak Ibu di dalam kelompoknya. Proyek yang akan dilakukan yaitu dikerjakan menulis cerpen berdasarkan gambar yang sudah Ibu sajikan. Sekarang kepada anak-anak Ibu semuanya, tolong kembali membentuk kelompoknya. Dipersilakan. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing? Iya, sekarang yang akan didiskusikan pada kelompoknya, proyek yang akan dibuat. Setiap kelompok akan menulis cerpen berdasarkan gambar yang sudah Ibu sajikan. Nah, kelompok anggota kelompok pada masing-masing kelompok silakan diskusikan apa yang akan dikerjakan oleh anggota-anggotanya. Ya, dibagi. Siapa yang mengerjakan keempat struktur itu? Kemudian nanti sesudah dibagi, disatukan kembali menjadi sebuah cerpen. Begitu juga untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah ditentukan? Sudah. Berarti kalau sudah silakan langsung dikerjakan dan kita sepakati ini harus selesai kita lakukan pada pertemuan ini. Jadi nanti untuk mengerjakannya, menulis cerpennya, kita sepakati saja waktunya sebanyak 15 menit ya. Untuk mempresentasikannya juga bisa 15 menit ya. Bisa nak? Bisa? Bisa dikerjakan? Iya, 15 menit mengerjakannya, kemudian 15 menit juga untuk mempresentasikannya. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada kelompoknya. Oke? Ada saudara Aziz? Alhamdulillah? Bisa semua? Bisa, ya. Oke, kalau sudah bisa, cepat ditulisnya. Andreas? Bisa? Iqbal bisa? Udah dikerjakan? Iqbal dapat bagian yang mana? Resolusi. Oke. Sudah selesai? Sudah, kalau udah selesai, digabungkan setiap strukturnya ya menjadi sebuah cerpen. Ini untuk kelompok 1. Sudah? Oke, selesai semua? Selesai semua? Oke, sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan mempresentasikan. Ya, seperti biasa kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Angin bertiup kencang, cuaca sangat terik. Ia melintas jalan yang sungguh berisik. Akhirnya ia sampai juga di persimpangan jalan dan melihat sebuah rumah mewah dengan pagar bertuliskan awas lebih galak dan dilarang parkir depan pintu. Aku memiliki 3 orang anak pertama dan kedua telah jam kesini. Ya, dan sebelum saya kaya, mereka sudah sangat sedikit enak bermain di balik dan cuma melihat. Sore ini Siti sempat dipanggil ayah yang pesan, inilah hikmah gunung yang kau lihat indah tak senang yang kau lihat. Demikianlah diskusi kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya atau memberi saran dan masukan, kami silahkan. Terima kasih. Oke, silakan ke kelompok lain untuk memberi saran atau masukan. Siapa? Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kepada kelompok 2 bahwa cerpen yang ditulis sudah lengkap struktur cerpennya, sudah ada orientasinya, rangkaian peristiwanya, tugasnya, dan resolusinya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah mengapresiasi hasil diskusi kelompok kami. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa yang sudah dikerjakan kelompok 2 sudah bagus dan strukturnya juga sudah tepat, serta cerpen yang ditulis sudah sesuai dengan gambar. Oke. Kelompok 2 juga berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kelompok 3. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk menutup hasil diskusinya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Oke, silakan duduk. Oke, beri dulu. Aplaus untuk nangkat kelompok 2. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kelompok 1, 2, 3 sudah kita tampilkan bersama dan sudah kita saksikan bahwa dari penampilan 1 dan kelompok 2 sudah benar apa yang mereka buat, apa yang sudah mereka kerjakan. Hanya saja untuk kelompok 3 tolong diperhatikan lebih lanjut supaya nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kelompok 3 bisa menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita sudah selesai. Tiba saatnya kita akan melakukan penyimpulan materi yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Farhan? Teks cerpennya itu membuat suatu proyek dalam bentuk cerita. Iya, membuat proyek dalam satu bentuk cerita. Ada yang bisa menambahkan lagi, Nah? Saya membuat kerangka atau pola teks cerpen dan pengembangannya dengan mengenalkan struktur dan permasalahan. Iya, menulis cerpen berdasarkan langkah-langkah dengan terlebih dahulu membuat rancangan atau kerangka pada cerita dan disusun menjadi sebuah cerpen. Ya, terima kasih bagi anak-anak itu semua sudah memahami dan mengetahui materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang selanjutnya adalah pemberian pretest kembali kepada anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu harus menyelesaikan post-test kembali ya. Post-testnya dikerjakan lagi. Oke. Dikerjakan semampunya sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Selesai? Selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan kembali. Ini sudah? Sudah. Oke, baik. Kita sudah selesai mengerjakan post-test. Tugas yang harus kamu kerjakan di rumah, tugas individu, yaitu buka LKS kamu halaman 56. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan di LKS-nya saja. Ya. Jadi minggu besok Ibu akan tagih. Nah, kemudian pembelajaran kita yang akan datang minggu besok, ini bab 3 sudah selesai. Kita lanjut ke bab yang baru, yaitu mengenai teks tanggapan. Silakan membaca di rumah sehubungan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, tugas cerpen tadi, proyek yang sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan. Ibu akan kumpulkan. Oke. Untuk kelompok 1 hasilnya tadi? Ya, terima kasih semuanya sudah dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas materi kita yaitu menulis teks cerpen. Kita akan
menutup pembelajaran kita, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Disilakan. Siap. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Boleh istirahat.